Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di channel Parsa Khalifah. Video kali ini kita akan mengisahkan tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang fakir dan sedekahnya mampu menggetarkan ars Allah, yakni Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia adalah salah satu potret kedermawanan dari fakir. Biasanya, kedermawanan berasal dari orang yang kaya, berbeda dengan Ulbah bin Zaid, seorang fakir namun sangat dermawan. Sekitar bulan Sya'ban di tahun 9 Hijriah, 1 bulan menjelang bulan Ramadan. Ketika itu musim paceklik sedang melanda kota Madinah dan sekitarnya. Perekonomian kaum muslimin juga sedang sulit-sulitnya. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin di musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris. Mata perih seperti perihnya luka yang diteteskan dengan air cuka. Di musim panas seperti itu, biasanya penduduk kota Madinah lebih suka menetap di rumah atau tinggal di kebun-kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang sedang ranum-ranumnya. Karena pohon kurma berbuahnya justru pada musim panas. Akan tetapi, bagi mereka para sahabat Nabi, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sebagai dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab menambah panas keadaan. Bahwa telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara terbesar dan terkuat pada masa itu dengan kerajaan Ghassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Sam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu. Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ini adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi. Tidak biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat tentang tujuan mereka pada peperangan ini. Biasanya, kalau berperang ke arah timur, maka Rasulullah bertanya kepada sahabatnya tentang arah barat dan seterusnya. Akan tetapi, keberangkatan perang kali ini sangat jelas tujuannya, yaitu Tabuk, daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab. Disinilah letak kisah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh catatan sejarah di dalam peperangan Tabuk, yang nantinya perang ini merupakan peperangan terbesar antara kaum muslimin dengan Kaisar Romawi. Para munafikin gelisah dengan perjalanan jauh di musim itu. Mereka selalu mengatakan, seharusnya keberangkatan tidak di musim panas ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang berkaitan dengan mereka dalam Quran surat At-Taubah ayat 81. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk-duduk setelah kepergian Rasulullah ke medan perang. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka justru berkata, janganlah kamu berangkat ke medan perang di tengah panas terik. Katakanlah Nabi Muhammad, api neraka jahanam lebih panas, seandainya saja selama ini mereka memahami. Suatu kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak menguji salah seorang di antara mereka. Beliau berkata kepada Ja'ad bin Qais, wahai Ja'ad, bagaimana menurutmu kita berperang dengan Bani Asfar, yaitu Romawi? Lantas ia pun menjawab, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak berangkat dan jangan jatuhkan aku ke fitnah. Demi Allah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita melebihiku, dan aku takut jika melihat wanita Romawi itu, aku tidak tahan. Rasulullah pun berpaling dan mengatakan,
engkau telah aku izinkan untuk tidak ikut berperang." Padahal Ja'ad bin Qais hanya beralasan agar dia tidak berangkat dengan beralasan takut tergoda oleh wanita Romawi. Padahal tujuan sebenarnya adalah supaya dirinya tidak berangkat perang pada musim panas tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 49. Di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau menjerumuskan aku ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka dengan keengganannya pergi berjihad telah terjerumus ke dalam fitnah. Sesungguhnya neraka jahanam benar-benar meliputi orang-orang kafir. Berbeda dengan kaum muslimin, saat mereka mendengar adanya seruan jihad ini, maka mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Karena mereka mentaati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Bergegaslah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Untuk bekal bagi pasukan yang akan berangkat menuju medan perang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka. Peristiwa peperangan ini dikenal dengan Jaisul Usroh atau pasukan kesulitan. Kenapa disebut Jaisul Usroh? Bagaimana tidak? Keadaan mereka sangat miskin di saat musim paceklik, yang mana satu onta namun harus bergantian untuk 18 orang pasukan perang. Makanan mereka adalah dedaunan agar sekalian dapat airnya. Bahkan terkadang harus memotong seekor unta agar dapat air dan makanan sekaligus. Ulbah bin Zaid, seorang kabilah Aus dari suku Ansor. Ia seorang fakir dan tidak memiliki harta benda untuk diinfakkan guna mendukung pasukan yang akan pergi berperang. Ia hanya dapat menyaksikan kesibukan kaum muslimin dalam mempersiapkan kelengkapan perang. Semua orang telah melengkapi dirinya dengan perlengkapan perang seperti baju besi, pedang, panah, tombak, unta, kuda, dan lain-lain. Ia menyaksikan semua itu dengan kesedihan mendalam, karena ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli peralatan perang tersebut. Pada pagi itu setelah sholat subuh, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mempersiapkan Jaisul Usroh, untuknya surga." Semakin panas dingin badan Ulbah mendengar sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat keadaan dirinya. Kebetulan dalam peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kota Madinah di Masjid Nabawi, Ulbah melihat Rasulullah duduk dikelilingi para sahabat. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang sambil membawa uang sebanyak 4.000 dirham. Lalu beliau serahkan kepada Rasulullah guna keperluan perang. Melihat uang sebanyak itu, maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Apa yang engkau sisakan kepada keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan Allah beserta Rasulnya." Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti harta Abu Bakar." Kemudian datang Umar radhiyallahu anhu dengan membawa setengah hartanya. Lalu Utsman radhiyallahu anhu membawa 1.000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengaduk-aduknya dan berkata, "Tidak ada yang membahayakan Utsman apa yang ia perbuat setelah ini." Utsman menyumbang 1.000 unta. Kemudian masih kurang 50 ekor, maka beliau tambah 50 ekor lagi. 1.000 unta yang diberikan ini sama dengan kebutuhan sepertiga perang Tabuk saat itu.
Abdurrahman radhiyallahu anhu membawa 200 uqiyah perak atau setara dengan 8.000 dirham perak. Lalu datanglah Abbas bin Abdullah Muttalib, Tolhah, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslah radhiyallahu anhu, semuanya membawa harta mereka. Ulbah juga melihat sahabat yang bukan golongan berada berinfak dengan apa yang ia miliki. Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari kebun kurmanya. Sebagian membawa 2 mud, bahkan 1 mud atau sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa. Tidak satupun kaum muslimin yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Quran surat At-Taubah ayat 79. Orang-orang munafik yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, mencela orang-orang yang tidak mendapatkan untuk disedekahkan selain kesanggupannya. Lalu mereka mengejeknya, maka Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Melihat hal itu, pulanglah Ulbah dengan membawa semua kesedihannya. Ketika senja sudah menutupi bumi dan malam pun telah larut, Ulbah belum bisa memejamkan matanya sekejap pun. Yang dapat ia lakukan hanyalah berbolak-balik ke kiri dan ke kanan di atas tikar tidurnya. Tiba-tiba terlintas suatu pikiran. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau berdiri mengambil wudhu, lalu beliau sholat. Lalu beliau pun menangis menumpahkan semua kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki isi langit dan bumi. Lalu ia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, Engkau memerintahkan untuk berjihad, sedangkan Engkau tidak memberikan kepadaku sesuatu yang dapat aku berjihad bersama Rasul-Mu, dan Engkau tidak memberikan di tangan Rasul-Mu sesuatu yang dapat membawaku berangkat. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku bersedekah kepada setiap muslim dari semua perbuatan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta, raga, atau kehormatan. Doa itu beliau ulang-ulang seakan-akan beliau berkata, Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Alangkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tak punya, sebuah kedermawanan dari mereka yang disebut fakir. Paginya, beliau sholat subuh berjamaah bersama Nabi SAW. Telah beliau lupakan air mata yang telah tertumpahkan di atas tikar sholatnya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakannya. Dikabarkan cerita tersebut kepada Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Siapa yang tadi malam telah bersedekah, hendaklah dia berdiri." Tidak seorang pun yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya telah bersedekah. Lalu Rasulullah mendekatinya dan berkata, "Bergembiralah Ulbah, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima." Alangkah bahagianya Ulbah. Doa yang beliau panjatkan tadi malam sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Sampailah Allah mendengar rintihan dan jeritannya. Ulbah dengan tidak percaya bertanya, "Benarkah ya Rasulullah? Benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak ada apa-apanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ulbah dengan penuh penasaran seolah-olah tidak percaya. Maka Rasulullah SAW menyerahkan 6 ekor unta kepada Ulbah bin Zaid dan 7 orang temannya untuk berangkat ke medan jihad, yaitu peperangan Tabuk, peperangan yang atas izin Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, ditandai dengan menyerahnya negara-negara Kaisar Romawi. Demikianlah kisah Ulbah bin Zaid, yaitu seorang yang fakir yang sangat takut tidak mendapatkan surga sebab tidak mampu bersedekah.
kita dapat mengambil kesimpulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mempersulit hambanya untuk melakukan kebajikan. Maka dari itu, kita harus bersyukur dan segera memulai bersedekah, menginfakkan harta kita demi mengharapkan surganya Allah. Niscaya, karena harta benda yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah tentang Ulbah bin Zaid dapat menjadi teladan. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi, bisa juga dengan tenaga dan doa tulus bagi yang tidak punya apa-apa. Di sini kita dapat pelajaran bahwa dengan keterbatasan yang Allah berikan, kita juga dapat berbuat untuk Islam. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.